Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Nafi'ah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi semester 2 di Universitas Hamzah Wadi. Ini saya akan menjelaskan tentang TDF, yang dimana artinya itu TDF adalah tabel distribusi frekuensi. Maksudnya itu TDF adalah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting sebenarnya data tersebut dapat segera terlihat. Pengelompokan tersebut biasanya dibuat dalam bentuk tabel yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi atau disingkat dengan TDF. Yang kedua, kaidah penyusunan TDF. Kaidah penyusunan TDF ini yang dimana cirinya itu kelas tidak harus berupa penggolongan kuantitatif, tetapi dapat berupa kualitatif seperti agama, jenis kelamin, dan jabatan, dan sebagainya. Yang kedua, dapat menampung lebih banyak data. Yang ketiga, menunjukkan jumlah observasi dari sekumpulan data yang masuk ke dalam masing-masing kelas. Sambil saya paparkan di video ya. Yang selanjutnya itu pembentukan kelas TDF. Misalnya dicontohkan di sini, diketahui data jumlah butir telur ayam dengan 50 ayam petelur dalam satu kandang. Bisa dilihat sendiri dari nilai 8, 5, 15 sampai dengan jumlah nilai datanya itu 25 atau 50. Selanjutnya yaitu menghitung range. Range ini artinya adalah jarak pengamatan. Range disingkat dengan huruf R dengan rumus X max dikurangi X min. Bisa dilihat berarti dalam data di atas bisa dilihat adalah nilai terbanyaknya itu adalah 25. Yang kemudian X min-nya itu ada atau disebut dengan nilai terkecil yaitu 5. Berarti 25 dikurangi 5 sama dengan 20. Selanjutnya menentukan jumlah kelas atau disebut dengan K. K di sini dengan rumus 1 ditambah 3,322 dengan log n. N di sini adalah banyak data. Selanjutnya 1 ditambah 3,322 log 50 sama dengan 1,698. Terus setelah dikalikan 3,32 dikali 1,698 sama dengan 5,643 ditambah 1 sama dengan 6,6043. Ketika dibulatkan menjadi 7, itu untuk menentukan jumlah kelas. Dan selanjutnya itu menentukan interval kelas atau lebar kelas. Interval di sini dengan rumus adalah range dibagi dengan jumlah kelas atau R bagi K. Jika dilihat dari penghitungan range sama menentukan jumlah kelas sama dengan 20 dibagi 7 sama dengan 2,857. Ketika dibulatkan sama dengan 3. Selanjutnya itu dalam bentuk tabel atau TDF, tabel distribusi frekuensi. Kalau dikelompokkan dalam tabel, di sini yang pertama itu kelas. Kita tentukan nilai kelasnya itu nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar.
Di sini maksudnya ketika menentukan lebar kelas, kan di sana kan disebut tadi interval kelasnya itu, lebar kelas itu adalah 3 ketika dibulatkan tadi. Nah, ketika menentukan lebar kelas dalam menentukan tabel, yang pertama kelas, kita tentukan nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Di sini 5 sampai 7, dalam arti ketika dihitung dari 5, 6, 7 itu adalah jaraknya itu adalah 3 atau lebarnya itu adalah 3. Jadi 5, 6, 7. Dan selanjutnya itu 8, 9, 10. Dan begitu seterusnya sampai 23 sampai 25. Yang selanjutnya itu frekuensi. Frekuensi ini ketika menentukan frekuensi, ketika nilai 5 sampai 7 itu berapa kali muncul dalam sebuah data, ketika banyak datanya itu 50. Selanjutnya itu juga begitu juga dengan 8 sampai 10. Berapa kali dah muncul dalam data tersebut. Nah, munculnya itu ada 13, begitu selanjutnya sampai 23 sampai 25 itu munculnya itu 5 kali. Oke, kita akan lanjut sambil dilihat ya di video. Jadi di frekuensi itu ketika menentukan frekuensi, kemudian sesudah itu ketika kemudian dijumlahkan ya. Dijumlahkan 13 ditambah 13 tambah 2 7 3 7 5 sama dengan 50. Selanjutnya itu titik tengah. Titik tengah ini cara menentukannya itu ketika nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar kita tentukan ya, seperti yang tadi menentukan kelas. Cuma sini bedanya di titik kelas itu ditambahkan 5 ditambah 2, 5 ditambah 7, salah. 5 ditambah 7 dibagi 2. Nah, itu rumusnya. Titik tengahnya itu nilai data dibagi 2. Contohnya itu bisa dilihat di video. 5 ditambah 7 bagi 2 sama dengan 6. 8 tambah 10 dibagi 2 sama dengan 9. Begitu seterusnya. Yang kemudian distribusi frekuensi relatif. Di sini maksudnya itu frekuensi adalah jumlah pengamatan yang termasuk dalam kelas atau kelompok. Menunjukkan frekuensi dalam bentuk presentasi. Kelas terbentuk harus mencakup seluruh pengamatan yang ada. Masing-masing kelas bersifat mutually eksklusif. Artinya, tiap pengamatan hanya akan masuk dalam satu kelas saja. Nah, rumus frekuensi relatif itu ketika frekuensi kelas ke I dibagi sama dengan total pengamatan atau N atau jumlah data. Selanjutnya, ketika kita kan sudah menentukan kelas, titik di tengah sama frekuensi yang tadi. Nah, kemudian di sini kolom yang keempat ya, keempat 5. Frekuensi relatif dalam menentukannya itu seperti yang tadi, frekuensi dibagi sama dengan frekuensi kelas ke I dibagi sama dengan total pengamatan. Jadi lihat frekuensinya. Nilai frekuensinya itu ada yang pertama itu 13. Ketika dibagi bagi N atau jumlah data, jadi 13 dibagi 50 sama dengan 0,26. Begitu seterusnya sampai 50 dibagi 50 sama dengan 1,00. Yang kemudian frekuensi relatif dalam bentuk persen. Di sini gampang aja, tinggal
enggak tidak dikomakkan aja kan, sama dengan 26, 26, 4, 14, 6, 14, 10 sampai 100 ketika dijumlahkan sama dengan 100. Yang kemudian dalam pembentukan diagram garis atau disebut dengan diagram TDF dalam bentuk garis. Bisa dilihat di video. Di sini diagram garis, di sini kita tentukan seperti kita menentukan berapa kelas, frekuensi, berapa dia kali muncul. Tapi ini dalam bentuk garis atau diagram. Yang pertamanya itu 5 sampai 7. Ketika nilai 5 sampai 7 itu berapa kali dia muncul? Jadi yang tadi itu frekuensinya itu 13. Jadi kita tentukan kita garis sampai nilai 13 di frekuensinya. Begitu selanjutnya sampai nilai 23 sampai 25. Kelas berapa kali dia muncul, berarti 5 kali ya. 5 kali. Nah, itu bedanya dalam bentuk diagram sama tabelnya. Oke. Bisa dia pahami ya? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.